Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah. Saya Ratu Kasih Aisyah. Dan saya Fatimah Laili Rohma. Kami dari kelas B3 Prodi Studi Agama-Agama, Kelompok 4 Pengantar Studi Islam, yang akan menginterview dari beberapa komunitas yang sudah mendunia di kalangan remaja, yaitu pencinta idol K-pop yang biasa kita sebut dengan K-popers, dan pencinta anime lovers yang biasa disebut wibu. Dari K-popers yaitu kita akan mengambil beberapa dari fandom ARMY yang penggemar BTS dan penggemar Seventeen yaitu Karat. Lalu kita akan mengambil wibu dari beberapa daerah atau beberapa kota yaitu Gresik dan Surabaya dan Sidoarjo. Hari ini saya sudah bersama narasumber ARMY dari Gresik. Namanya siapa, Kak? Resti, panggilannya Cit sebenarnya. Namanya Cit ya. Panggil aja Cit. Udah berapa lama menyelami dunia ARMY? 10 tahun. Dari 2013 pokoknya. Saya ingin bertanya, Kak, kira-kira Islam menurut Kakak itu apa? Kalau Islam ya jujur sebenarnya karena aku bukan orang yang religius. Kalau misalnya ditanya Islam ya agama dari keturunan orang tuaku. Jadi aku lahir sebagai Islam. That's it. Jadi Islam sebagai Islam dari keturunan orang tua gitu ya, manut orang tua. Apakah Kakak nggak punya pandangan sendiri gitu tentang apa itu Islam yang sebagai agama Kakak gitu? Ya sebenarnya dari kecil kan juga diajarin ya, pernah ke madrasah diniyah, diajarin fikih, history nabi-nabi. Ya sekedar tahu itu aja sih. Ya, deep down I know Islam. Aku masih punya kepercayaan dan iman bahwa walaupun ini keturunan agama dari keturunan orang tua aku, this is the right choice. Jadi aku nggak ada pikiran kalau nggak Islam gimana ya. Tapi ya kalau misalnya mau ditanya Islam menurut aku ya I was born this way. Karena aku Islam ya karena emang orang tuaku. Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan bagi Kakak selama menjadi ARMY? Atau mungkin ada hal-hal yang membuat Kakak tersentuh karena itu bersentuhan dengan nilai-nilai Islam seperti membantu orang, kegiatan sosial atau apa? Since you brought that topic, sebenarnya kalau misalnya soal charity dan membantu orang-orang itu aku juga baca banyak ya dari Bang Tan. Mereka sangat genuine, generous dan meskipun aku belum kenal personal dengan mereka, tapi orang-orang yang pernah bertemu mereka pasti bilang mereka orang-orang yang baik. Kalau misalnya pengalamanku sendiri ya, kalau misalnya ditanya sebenarnya aku merasa Bang Tan mengajarkan aku kehidupan lebih banyak daripada yang pernah diajarkan oleh guru di sekolah ataupun sama orang tuaku di rumah. Jadi kayak their wise words, their actions itu kayak bikin aku belajar lebih kayak oh gini ya, oh kalau menghadapin orang kayak gini ya, oh gitulah, kayak banyak belajar dari situ, dari paling simple aku di kehidupan sehari-hari itu aku dari dulu tidak pernah kalau misalnya ayahku nyetir kemana gitu atau saudaraku nyetir kemana, kalau habis nyampe di tujuan ya udah kita turun. Tapi aku belajar dari Bang Tan, tiap ada member yang nyetir kalau udah nyampe tujuan mereka terima kasih sama yang nyetir. Itu aku aku nggak pernah gituin ayahku. Jadi sejak itu aku kalau mau temenku, mau bosku, mau ayahku atau siapapun habis nyetir, makasih ya udah nyetir, makasih ya udah. Itu sih salah satu bentuk yang aku belajar banget dari mantan, kayak how to appreciate another human. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber ARMY dari Gresik. Boleh Kak diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Farelina. Oke, bersama Kak Farelina ya. Menurut Kakak apa sih Islam itu? Islam itu sebagai pedoman yang menuntun kita dalam kehidupan. Bagaimana Kakak menyesuaikan hobi Kakak sebagai ARMY dengan pandangan Islam tersebut? Dalam komunitas kami, biasanya tuh kalau
Ya tuh kalau ada kayak bencana alam atau masalah isu sosial, itu kami melakukan sumbangan. Jadi itu kan juga termasuk ajaran Islam kan, untuk bersedekah. Terus juga kami tuh saling membantu gitu loh dalam suatu komunitas, walaupun jaraknya jauh, kita saling bantu. Dan ya Bangtan tuh ngajarin kita buat untuk selalu berbuat baik. Dengan salah satu narasumber kita, yaitu seseorang yang penikmat anime. Dengan Mbak siapa? Boleh dikenalkan? Nama saya Itikotul Aziza. Sekarang sedang kuliah di Umsida Sidoarjo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan pertama, apa sih Islam menurut kakak? Islam kan kalau seumpama secara umum, Islam sendiri kan agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada umat manusia kan. Tapi kalau menurut saya sendiri, Islam itu agama yang diturunkan ya benar dari Nabi Muhammad. Tapi kalau dari saya sendiri, ya dari orang tua. Karena untuk memahami Islam seperti apa, sebenarnya yang saya tahu itu sekedar Islam menurut hadis Jibril, yang dimana Islam itu syahadat, sholat, puasa, haji, zakat haji kan. Tapi kalau dari diri saya sendiri, jujur masih mencari makna Islam untuk diri saya sendiri gitu. Kalau pandanganku sendiri dari penikmat anime ya, lagu-lagu Jepang, itu sekedar hobi sih nggak apa-apa, asalkan nggak keterlaluan. Kan ada, aku bukan wibu yang sampai ini ya kayak cosplayer terus buka-buka aurat, bukan gitu. Jadi harus tahu batasan, itu aja menurut. Tapi dari pandangan Islam nggak boleh berlebihan, karena ya itulah, tahu kan kalau semua di akhirat sendiri itu kita dikumpulin sama orang-orang yang kita cintai. Aku mau dong dikumpulin sama nabiku, bukan sama apa dua dimensi lah. Ya kayak gitu aja sih pandanganku. Boleh menyukai sesuatu asalkan tidak berlebihan, apalagi sampai ngelupain sholat dan lain sebagainya. Aku dulu kan suka anime kan pas lagi gencar-gencarnya ya, sampai belajar bahasa Jepang. Itu malah aku pas waktu di pesantren, jadi alhamdulillah masih bisa mengontrol. Oke, saya sudah berada dengan dua narasumber kita yang mereka itu penggemar anime Jepang yang biasa disebut dengan wibu. Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan Mas siapa? Mas Amin. Dan Mas siapa? Sandy. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, menurut kalian apa sih Islam itu? Islam itu ya agama penyempurna. Itu sih. Kalau Masnya? Kalau menurut saya, Islam itu merupakan agama yang paling sempurna dan yang paling terakhir diturunkan. Sebagai penggemar anime, bagaimana kalian menggabungkan itu ke dalam Islam? Gini, sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Cuman satu aja pesan dari saya. Yang penting kalau nonton anime jangan lupa waktu untuk sholat. Baik, menurut Masnya? Kalau menurut saya hampir sama seperti Mas Amin tadi, nggak ada hubungannya. Tapi meskipun suka anime gitu tuh, nggak usah terlalu berlebihan dah. Kan banyak itu yang sekarang itu yang wibu-wibu itu sampai beli waifu lah atau apa aksesoris yang gimana gitu. Menurut saya suka anime itu Sekedar cukup suka sekedarnya aja, cukup suka nonton aja, nggak usah sampai berlebihan gitu. Kalau kayak gitu kan nanti jadinya kan kayak apa ya, pembadir, nggak membuang-buang uang gitu. Ya kalau personally untuk Bangtan sih, karena sekarang lagi hiatus ya, semoga nanti 2027 bisa nonton konsernya. Kalau untuk orang-orang yang memandang sebelah mata ke Bangtan, ke BTS, karena udah 10 tahun di sini, aku tidak udah nggak di titik itu untuk peduli dengan orang-orang. Jadi ya udah sih, fokus. Harapanku cuma semoga dilindungi Gusti Allah para ARMY dan juga BTS biar selalu sehat sampai tua. Itu aja sih. Kalau menurut saya, kalau misal suka anime ya, menurut saya ya cukup suka sekedarnya aja, ya nggak usah berlebihan juga. Kalau misal berlebihan itu malah jatuhnya itu malah kayak
norak gitu loh. Ya biasa aja lah, suka nonton gitu aja. Kalau pesan dari saya, tamatkan anime Anda apapun judulnya, tapi jangan lupa sholat. Sudah, cukup.